Bapak Ibu Saudara, hari ini kita mau belajar satu hal di mana ini sangat penting kalau kita mau hidup kita bertumbuh, kalau kita mau hidup kita berpusat pada Kristus, maka satu inti yang harus kita lakukan adalah tinggal di dalam Tuhan. Ini gak ada cara lain Bapak Ibu Saudara untuk Anda bertumbuh, untuk Anda bisa mengalami kasih Tuhan, selain Anda tinggal di dalam Tuhan. Nah, next kita baca, pointer ini sudah masuk? Udah ya. Kita baca Yohanes 15 ayat 4, berbunyi begini. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Nah, Bapak Ibu Saudara, tinggallah di dalam aku dan kamu di dalam aku. Ini merupakan satu perintah yang diberikan Tuhan kepada kita untuk kita tinggal di dalam Tuhan. Dikatakan sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Bapak Ibu Saudara, ini adalah poin penting kehidupan kekristenan, yaitu tinggal di dalam Tuhan. Ada orang rajin ke gereja, tetapi belum tentu dia tinggal di dalam Tuhan. Ada yang rajin ikut persekutuan, tetapi belum tentu tinggal di dalam Tuhan. Tapi satu hal yang saya percaya, kalau tinggal di dalam Tuhan, pasti rajin ke gereja, pasti rajin bersekutu dengan Tuhan. Amin. Nah, kita lanjut Bapak Ibu Saudara. Lanjut. Mungkin ada yang bertanya, Pak Pendeta, gimana sih caranya saya supaya tinggal di dalam Tuhan? Nah, kurang lebihnya begini. Tinggal di dalam Tuhan itu seperti yang sudah saya khotbahkan minggu lalu adalah kita intim dengan Tuhan, kita punya waktu dengan Tuhan. Saya percaya antara orang tua dan anak dikatakan akrab kalau mereka sama-sama meluangkan waktu. Amin. Kalau orang tua dia punya anak dan hari-hari hanya diurusi oleh pembantu. Pernah kejadian Bapak Ibu Saudara. Dari kecil dia diurusi oleh pembantu. Dia jarang ketemu papa mamanya. Hanya ketemu malam pagi, itu pun masih tidur kalau pagi. Udah pergi orang tuanya. Malam lagi dia udah tidur baru balik orang tuanya. Akhirnya suatu hari ketika mereka jumpa, papa dan mamanya dipanggilin. Om dan tante silakan masuk. Kenapa? Mereka gak punya waktu. Kita juga dengan Tuhan, kalau kita tidak punya waktu dengan Tuhan, jangan-jangan selama ini begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, tapi kita tidak mengenal bahwa itu adalah kebaikan Tuhan, oleh karena kita tidak mengenal Dia. Nah, intim dengan Tuhan. Tinggal di dalam Tuhan itu adalah kita memberikan waktu untuk baca firman. Karena di firman Tuhan dikatakan adalah Yesus Kristus adalah firman yang telah menjadi daging. Yang telah jadi manusia. Jadi kalau kita mau tahu tentang Yesus, kalau kita mau belajar tentang Tuhan, kalau kita mau belajar tentang hidup seperti Yesus, visi gereja kita adalah menjadi seperti Kristus. Caranya satu-satunya untuk tahu siapa itu Kristus adalah dengan baca firman. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, yang muda-muda ataupun yang pernah muda, pasti pernah naksir cewek atau cowok. Nah, pada saat naksir, Anda akan tahu segala sesuatu dengan dia. Amin. Anda akan cari Facebooknya, Anda akan cari tahu di mana rumahnya, Anda akan cari tahu makanan kesukaannya apa, Anda akan cari tahu warna kesukaannya apa. Semuanya pengen tahu apa sih kesukaannya dia. Nah, begitu juga kalau kita ini sayang dengan Tuhan, kalau kita ini mengasihi Tuhan, kita pasti akan tahu apa sih yang bikin Tuhan senang, apa sih yang bikin Tuhan bahagia, apa sih yang bikin Tuhan itu jengkel, apa sih yang bikin Tuhan itu sedih kalau kita lakukan. Nah, caranya untuk mengetahui itu adalah baca firman Tuhan. Jadi bukti kalau kita tinggal dalam Tuhan adalah kita baca firman. Yang setuju katakan amin. Yang baca firman katakan amin.
Amin. Gak apa-apa senyum tipis-tipis Bapak Ibu. Karena saya tahu mungkin ada yang sekali seminggu. Nah, kemudian kita ada waktu untuk menyembah Tuhan. Intip dengan Tuhan itu kita punya waktu untuk menyembah Tuhan. Kembali lagi, kalau sesama manusia, kalau kita sayang, kalau kita cinta, kalau kita bilang sama seseorang I love you, pasti akan keluar kata-kata pujian, betul? Kita akan bilang, wajahmu cantik sekali bagaikan bulan. Nah, orangnya tersinggung, bulan kan bopeng-bopeng. Pasti kita akan mengeluarkan jurus-jurus kita Bapak Saudara. Kamu cantik bagaikan rembulan. Malam sunyi tanpa hadirmu. Nah, Bapak Ibu jangan hanya pandai merangkai kata untuk menggombal cewek. Tapi pandailah menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Amin. Dan kemudian kalau kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita rajin berdoa. Berdoa itu apa sih? Dulu ada teman saya bilang gini, doa itu singkatannya duduk omong-omong dengan Allah. Kalau kita ngaku dekat dengan Tuhan, tapi gak pernah ngomong, sama aja bohong Bapak Ibu Saudara. Kalau saya bilang saya dekat dengan Bapak Ibu, minimal Bapak Ibu punya waktu yang intens untuk ngobrol dengan saya. Saya cukup dekat dengan istri saya. Yang membuat kami dekat adalah kami sering ngobrol. Dari sering ngobrol saya bisa tahu karakternya, saya bisa tahu sifatnya, saya bisa tahu seluk-beluk kehidupannya dari ngobrol. Nah, doa itu sarana kita ngobrol dengan Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa bilang kita dekat dengan Tuhan, sedangkan kita tidak pernah ngobrol dengan Tuhan. Amin. Jadi singkatnya ketika kita mengatakan kita tinggal di dalam Tuhan, pasti kita punya waktu yang intim dengan Tuhan. Kita baca firman, kita menyembah Tuhan dan kita pasti berdoa. Amin. Nah, lanjut. Bapak Ibu Saudara, tinggal di dalam Tuhan itu bukan pilihan. Amin. Katakan samping kiri kanan, bukan pilihan. Bukan pilihan, tapi apa? Kewajiban Bapak Ibu Saudara. Tinggal di dalam Tuhan itu atau tinggal di luar Tuhan itu bukan satu pilihan. Tetapi satu perintah yang diberikan Tuhan. Kalau mau hidup kita berbuah. Kalau mau hidup kita diubahkan Bapak Ibu Saudara. Kita sering menjumpai orang Kristen yang hidupnya tidak pernah. Yang hidupnya gitu-gitu aja. Kenapa hidupnya bisa gitu-gitu aja padahal udah Kristen 20 tahun? Karena apa? Karena dia tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Dia tidak mau baca firman. Dia tidak mau menyembah Tuhan. Dia tidak mau berdoa dan dia tidak mau punya waktu yang intim dengan Tuhan. Sehingga apa? 20 tahun jadi Kristen. Lagunya, aku masih seperti yang dulu. Jangan mau jadi orang Kristen yang seperti yang dulu. Tapi jadilah orang Kristen yang punya progres hidup Bapak Ibu Saudara. Saya yakin percaya kalau kita rajin baca firman Tuhan. Ada banyak segi kehidupan kita yang diubah. Kalau kita rajin menyembah Tuhan. Kalau kita rajin berdoa baca firman intim dengan Tuhan. Saya yakinkan Bapak Ibu. Anda yang dulunya suka tersinggung. Pasti diubahkan jadi tidak suka tersinggung. Anda yang dulunya pemarah. Tuhan ubahkan hidupmu jadi peramah. Anda yang dulunya mungkin sombong. Tuhan akan ubahkan hidupmu jadi rendah hati. Kalau engkau berikan hidupmu untuk Tuhan. Amin Bapak Saudara. Nah. Lanjut. Kewajiban setiap orang percaya adalah. Yohanes 15 ayat 6 dikatakan begini. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku. Tadi kan Tuhan berikan perintah. Tinggallah di dalam aku. Nah ini konsekuensinya. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar. Bapak Ibu Saudara, keras firman Tuhan untuk kita yang tidak mau tinggal di dalam Tuhan. Dia bilang begini, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar.
Nah, ini kiasan. Tetapi sesungguhnya artinya apa? Kalau kita tinggal di luar Tuhan, hidup kita jadi kering, gak berguna dan mati rohani. Akhirnya kita dibakar di dalam api neraka. Jadi saya kembali ke belakang bahwa tinggal di dalam Tuhan bukanlah pilihan tapi kewajiban. Kalau kita tidak tinggal di dalam Tuhan, kita akan mati kering dan dibakar. Nah, lanjut. Inilah yang terjadi konsekuensi ketika kita berada di luar Tuhan. Pertama, kering. Kering itu apa, Bapak Saudara? Kok rasanya kita melakukan segala sesuatu gak bisa merasakan damai sejahtera? Bahkan kita belajar untuk menyembah Tuhan, kok rasanya kering, saya gak bisa merasakan apa-apa. Kok saya berdoa tapi kok doa saya itu seperti naik ke atap kemudian jatuh kembali. Karena apa? Karena kita tinggal di luar Tuhan. Makan seperti ranting yang terputus dari pokok anggur yang benar. Itulah yang terjadi. Dicampakkan dan dibakar. Bapak Ibu Saudara, hati-hati. Jangan sampai kita berada di luar Tuhan tanpa kita sadari. Orang yang sering ke gereja bisa jadi ada di luar Tuhan. Karena apa? Rajin ke gereja iya. Rajin berbuat dosa juga iya. Rajin ke gereja iya. Tidak pernah berdoa juga iya. Hati-hati, jangan sampai seolah-olah kita berada di dalam Tuhan, tetapi sebenarnya kita berada di luar. Lanjut, Bapak Saudara, ini yang mau saya katakan. Jangan sampai tubuhmu di gereja, tetapi hati, pikiran, dan roh jauh dari Tuhan. Jangan sampai engkau duduk di tempat ini, tetapi hatimu lagi tidak di sini. Jangan sampai engkau di sini, tetapi pikiranmu tidak di sini. Engkau lagi pikir makanan tadi belum selesai makan. Jangan sampai engkau di sini, engkau lagi mikir cicilan. Jangan sampai kita di sini, tapi kita lagi mikir nanti habis ibadah kemana ya? Sempat ya, nggak saya ke mall. Ibadah ini kira-kira Pak Pendeta khotbahnya lama nggak ya? Yang anak-anak yang masih muda, kira-kira masih lama nggak khotbahnya nih? Ada war nih jam 8 nih. Jangan sampai tubuh kita ada di gereja, tetapi jiwa, roh kita melayang kemana-mana. Tetapi kita harus pastikan tubuh kita ada di gereja, jiwa kita juga ada di gereja. Karena jiwa kita itu akan dipuaskan saat kita memuji menyembah Tuhan. Roh kita juga ada di gereja, amin. Jadi yakinkan Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini berada di sini komplit. Ada tubuh, ada jiwa, ada roh lengkap. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara dikatakan, lanjut. Di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Orang yang berada di dalam Tuhan dan orang yang berada di luar Tuhan sama-sama mengalami masalah. Amin. Orang yang berada di dalam Tuhan, orang yang berada di luar Tuhan juga sama-sama akan mengalami pergumulan. Tetapi apa bedanya? Bedanya begini. Orang di luar Tuhan ketika mengalami pergumulan, ketika mengalami masalah, dia akan kehilangan pengharapan karena dia mengandalkan kekuatan sendiri dan kekuatannya itu tidak seberapa. Tapi saya percaya Bapak Ibu yang benar-benar tinggal di dalam Tuhan, masalah boleh bertubi-tubi, pergumulan boleh luar biasa, tetapi engkau bisa teguh berdiri di dalam Tuhan karena ada Tuhan Yesus yang memberikan kekuatan kepada Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu, saya mau curhat kepada Bapak Ibu. Saya juga mengalami berbagai pergumulan. Keluarga saya, terlebih pelayanan di tempat ini, banyak pergumulan yang saya alami. Tapi saya bisa kuat berdiri karena ada penghiburan dari Tuhan Yesus. Kalau kita mengandalkan kekuatan sendiri, stres Bapak Ibu Saudara.
Kalau kita mengalami pergumulan dalam keluarga, kita andalkan kekuatan kita andalkan tenaga kita andalkan uang kita. Lama-lama kita stres. Karena kita nggak sanggup Bapak Ibu Saudara. Tapi saya pastikan ketika Bapak Ibu sungguh-sungguh berada di luar Tuhan. Anda punya masalah besar. Saya mau katakan Anda punya Tuhan yang lebih besar. Amin. Aku punya Tuhan yang besar. Bapak Ibu Saudara, lagu ini menjadi penghiburan bagi saya Bapak Ibu. Ketika saya mengalami pergumulan berat, saya bilang begini, masalah saya boleh besar, Tuhan saya lebih besar. Dan saya naikkan pujian ini, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan selalu menggenapi. Bapak Ibu Saudara, ketika Anda berada dalam Tuhan, masalah boleh ada. Masalah berat boleh ada. Ingat, Tuhanmu lebih besar dari masalahmu. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, lanjut. Mengapa penting kita tinggal di dalam Tuhan? Pertanyaan selanjutnya untuk kita hari ini. Saya percaya Bapak Ibu kalau saya survei, datangi Bapak Ibu satu persatu. Dan saya tanya, Pak, ada masalah apa? Pasti nggak ada yang nggak punya masalah. Bahkan mungkin satu orang nggak selesai satu malam cerita masalahnya apa. Jangan pikir anak-anak kecil yang umur belasan tahun nggak punya masalah. Dia juga punya masalahnya aja, karakter masalahnya beda dengan orang dewasa. Dan kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, semua masalahmu mau didengar Tuhan. Tuhan itu tidak hanya pernah mau dengar masalah yang besar aja. Bahkan masalah sepele segala apapun, Tuhan bilang aku menyendingkan telingaku kepada setiap orang yang berseru kepada aku. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara punya masalah, kecil, sedang, besar, silakan diukur sendiri. Jangan ragu-ragu cerita kepada Tuhan. Ketika Anda punya masalah dan Anda berdoa, Anda menghampiri Tuhan. Minimal saya jamin 50% masalahmu selesai. Masalah selesainya kenapa? Karena Tuhan berikan kekuatan. Tuhan berikan kemampuan. Tuhan berikan hikmat untuk melewati pergumulan. Mengapa penting tinggal di dalam Tuhan? Satu. Lanjut. Kita tinggal di dalam Tuhan supaya dibersihkan. Yohanes 15 ayat 2 berkata begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Bapak Saudara, doa saya adalah kita semua di tempat ini adalah ranting-ranting yang berbuah. Walaupun mungkin buah kita gak begitu banyak. Mungkin hanya ada yang punya buah 3 biji. Lumayan daripada gak sama sekali. Ada yang punya 10. Talenta itu diberikan 1, 2, dan 5. Itu berbeda-beda kenapa? Diberikan sesuai kapasitas kita mengelola. Karena orang yang hanya bisa mengelola 2 dan dikasih 5 nanti kacau. Tapi Tuhan selalu memberikan segala sesuatu kepada kita sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita di waktunya Tuhan. Nah, dikatakan kita tinggal di dalam Tuhan supaya kita itu dibersihkan. Kenapa harus dibersihkan Bapak Ibu Saudara? Lanjut. Nah, karena ketika kita bertobat, ketika kita dibaptis, tidak sedikit kita masih membawa tabiat dosa. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kemarin yang baru dibaptis bulan lalu, Pak Samosir, Riko, dan Bang Ejo, itu dicemplungkan, dibaptis ke dalam air, kemudian diangkat menjadi ciptaan yang baru. Itu tidak serta-merta hidupnya jadi suci. Tetapi dosa-dosanya semuanya diampuni Tuhan. Tetapi ada lagi yang perlu diselesaikan, yaitu cara hidup. Nah itu melalui proses. Dan
dalam proses itu akan terjadi yang namanya pembersihan oleh Tuhan. Nah, pembersihan ini Bapak Ibu Saudara bisa lewat siapa saja. Bisa lewat istri kita paling dekat. Bisa lewat anak-anak kita. Bisa lewat sesama jemaat. Bahkan saya bisa dipakai Tuhan untuk membersihkan Bapak Ibu. Dan Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan untuk membersihkan saya. Firman Tuhan di Amsal berkata begini. Besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sedang memproses hidupmu oleh sesamamu, bersyukurlah kepada Tuhan karena sedang terjadi proses pembersihan dalam hidupmu supaya engkau semakin banyak berbuah. Amin. Ketika kita ini menjadi orang yang tidak sabar, saya percaya kita akan diproses Tuhan untuk menjadi lebih sabar lewat orang yang terdekat dengan kita. Supaya kita menjadi orang sabar. Hidup kita jadi berbuah. Nah, Galatia 5:19-21 dikatakan begini. Inilah yang perlu dibersihkan dalam hidup kita. Perbuatan daging telah nyata yaitu apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Bapak Saudara, lengkap. Orang yang masih melakukan ini dan tidak mau bertobat dikatakan ia tidak akan mendapat dalam kerajaan Allah. Oleh karena itu beberapa hal ini masih ada dalam diri kita Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau tidak dibereskan, maka konsekuensinya adalah di kalimat terakhir dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sehingga yang perlu Tuhan lakukan adalah membersihkan kita supaya benar-benar layak di hadapan Tuhan. Jadi kalau ada orang yang menggesek-gesek Bapak Ibu Saudara, sakit memang di sini Bapak Ibu Saudara. Saya yakinkan kepada Bapak Ibu, pada saat Anda digesek-gesek, di sini sakit. Sakitnya tuh di sini. Di dalam hatiku, aduh Tuhan. Tapi pada saat Anda digesek, Anda sedang dibersihkan dari hal-hal ini supaya kita layak Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita menolak untuk dibersihkan, berarti kita sedang menolak kasih karunia Allah. Sehingga apa? Satu persatu dipotong. Percideraan dipotong. Kesombongan dipotong. Supaya apa? Supaya kita enak masuk surga. Enggak bawa dosa lagi. Karena Tuhan sudah bilang, yang melakukan hal kedemikian tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Sehingga Tuhan tahu, anak-anaknya yang dikasihi pasti akan dibersihkan. Tuhan bilang begini, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Bapak Ibu Saudara, tetap semangat. Terus tinggal di dalam Tuhan. Sekalipun hati ini rasanya diiris-iris. Anda difitnah. Jangan berkoar-koar, tetap sabar. Itu bagian dari proses pembersihan. Anda disakiti dengan omongan, ampuni dan berdoa yang baik. Ketika engkau disakiti, engkau ditipu, engkau dikecewakan, berdoalah untuk dia. Amin, berdoa Bapak Ibu Saudara, setuju? Tapi jangan berdoa begini, Tuhan cepatlah panggil dia Tuhan supaya dia dekat denganmu. Tapi berdoa begini Bapak Ibu Saudara, Tuhan saya berdoa si A diberkati Tuhan, hidupnya berubah menyenangkan Tuhan. Itu doa yang benar. Jangan doakan dia supaya dekat dengan cepat dipanggil Tuhan. Itu salah Bapak Ibu Saudara. Satu hal rahasia besar dalam Alkitab. Biasanya ketika seorang raja mengejar ingin membunuh bayi Yesus, maka yang dulu meninggal siapa? Ya raja itu, bukan bayi Yesus yang meninggal. Jadi kalau Anda ada yang menginginkan kematian Bapak Ibu Saudara, gak usah khawatir, kita punya Tuhan. Amin.
Kalau ada yang menginginkan sesuatu yang gak baik terhadap hidup kita, gak usah khawatir, kita masih punya Tuhan. Amin. Ya, nah, lanjut lagi. Kedua, kenapa dibersihkan? Kenapa tinggal dalam Tuhan? Tadi satu, supaya dibersihkan. Yang kedua, supaya berbuah. Nah, Yohanes 15 ayat 2 berkata begini, setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya. Dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus tahu bahwa ranting yang tidak berbuah pasti dipotong. Makanya tadi saya katakan, saya berdoa semua kita di tempat ini punya buah masing-masing. Walaupun cuma satu, tapi ada buah. Daripada nggak sama sekali, dipotong nanti. Nah, lanjut. Tinggal di dalam Tuhan, wajib hukumnya kalau mau berbuah. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin pernah lihat satu pohon, mungkin pohon mangga kah, pohon durian kah. Nah, biasanya yang berbuah itu siapa? Ranting kan? Nah, inti supaya ranting itu bisa berbuah maka harus melekat pada pokok pohonnya. Ketika rantingnya diputuskan, maka apa yang terjadi? Tidak akan berbuah, kering dan mati dan hanya dipakai untuk kayu bakar. Begitu juga hidup kita. Kalau kita mau berbuah adalah wajib hukumnya untuk kita benar-benar tinggal di dalam Tuhan. Kalau mau hidup kita berbuah, kita harus benar-benar rajin berdoa. Rajin menyembah Tuhan, rajin baca firman. Dan harus punya waktu dengan Tuhan. Barulah hidup kita bisa berbuah. Seringkali kita tidak sadar bahwa kita adalah ranting. Nah, ini dia kacaunya Bapak Ibu Saudara. Merasa hebat, tidak butuh Tuhan. Iblis mencoba menipu kita dengan cara ini. Saya mau ingatkan Bapak Ibu. Jangan sampai terjadi. Terkadang kita merasa sudah hebat. Sudah gak butuh Tuhan. Jangan sampai pada saat kita belum punya apa-apa. Kita rajin cari Tuhan. Kita tinggal di pokok anggur yang benar. Tapi pada saat hidup kita mulai luar biasa. Udah mulai punya rumah, punya mobil, punya ini, punya itu. Kemudian kita lupa Tuhan. Bapak Ibu Saudara. Ranting bisa berbuah banyak, betul. Dan akan terus berbuah kalau dia nempel di pokok pohonnya. Tapi walaupun ranting berbuah banyak. Dan dia mulai lupa diri dan dia merasa, wah buah saya sudah banyak, saya mau memisahkan diri. Apa yang terjadi? Pasti mati dan kering dan akan berhenti berbuah. Bapak Ibu Saudara, ada satu cerita. Ada satu jemaat yang datang ke gereja mau terima Yesus karena dia rasa bisnisnya gak lancar. Dan kemudian dia minta didoakan. Kemudian dia rajin selama beberapa tahun ke gereja. Dan seiring dengan itu bisnisnya mulai lancar, mulai maju, hidupnya mulai berkembang. Dan kemudian dia mulai hilang dari gereja. Ketika ditanya pendetanya, kok gak ibadah, jarang ibadah sekarang? Dia jawab pendetanya, waduh sibuk Pak Pendeta. Hari Minggu itu paling banyak yang belanja di toko, jadi saya gak punya waktu Pak Pendeta. Berapa tahun kemudian, dia kembali rajin lagi. Dan dia bilang ke Pak Pendetanya, Pak Pendeta masih ingat saya kah? Pak Pendetanya bingung, siapa ya? Kemudian Pak Pendetanya bilang begini, emangnya kamu siapa? Ini loh Pak Pendeta, dulu saya adalah si ini yang selalu sering minta didoakan sama Pak Pendeta. Tapi sudah 5 tahun saya gak ibadah. Hari ini saya mau ibadah lagi. Oh, pendetanya bilang, puji Tuhan mau datang ibadah. Ngomong-ngomong, kenapa datang ibadah? Itulah Pak Pendeta, toko sudah sepi sekarang. Mau minta doakan lagi Pak Pendeta.
mau minta doakan lagi Pak Pendeta. Dan ya saya sekarang punya waktu Pak Pendeta. Jangan karena hari Minggu. Hari lain sepi Pak Pendeta. Mau ibadah setiap hari juga sekarang saya punya waktu. Bapak Ibu Saudara, jangan sampai berkat Tuhan justru menjauhkan kita dari Tuhan. Karena ketika berkat itu menjauhkan kita dari Tuhan, kita sedang memutus rantai berkat dalam hidup kita. Tapi kalau kita diberkati Tuhan, yang harus kita lakukan apa? Harus semakin melekat dengan Tuhan. Supaya aliran penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan semakin kencang dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Amin. Nah, lanjut. Berbuah berarti ada terjadi perubahan karakter. Mencerminkan hidup Yesus. Paleo yang dulu 1 tahun ke depan bukan lagi paleo yang dulu tapi paleo yang luar biasa. Karena apa? Ada perubahan karakter yang diubahkan Tuhan. Galatia 5:22-23 dikatakan begini. Tapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemarahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Bapak Saudara, ada 9 buah roh yang tertulis di sini. Mungkin kita bisa merenungkan sejenak. Kira-kira yang sudah ada dalam diri saya sudah berapa ya? Silakan tutup mata Bapak Saudara. Tutup mata. Pikirkan kira-kira sudah berapa buah yang ada dalam hidup saya. Nah, kalau sudah tahu, sebutkan berapa sama-sama. Haleluya, 8. Kurang 1 berarti. Saya percaya orang yang tinggal di dalam Tuhan pasti penuh kasih. Amin. Orang yang tinggal dalam Tuhan pasti sukacita apapun yang terjadi. Orang yang tinggal di dalam Tuhan damai sejahtera meskipun banyak pergumulan. Orang yang tinggal di dalam Tuhan pasti sabar meskipun diuji kesabarannya. Orang yang tinggal dalam Tuhan pasti punya kemurahan walaupun tidak punya apa-apa. Orang yang tinggal dalam Tuhan pasti akan berbuat baik meskipun selalu disakiti. Orang yang tinggal dalam Tuhan pasti setia walaupun orang lain gak setia terhadap dia. Orang yang tinggal dalam Tuhan pasti lemah lembut. Amin. Lemah lembut Bapak Ibu Saudara, bukan lemah gemulai. Bedakan ya, lemah lembut bukan lemah gemulai. Beda. Dan ada penguasaan diri. Itulah buah-buah kehidupan kita kalau tinggal di dalam Tuhan. Kalau dulu mungkin ngomongnya, apalagi kami orang Sumatera, kau tak punya mata kah? Kan beda Bapak Ibu Saudara. Kalau orang Sumatera diinjak kakinya, maka dia akan jawab, gak punya mata apa ini? Kan kalau orang Jawa beda, Mas maaf. Kalau orang Jawa, kita yang injak kakinya, dia yang minta maaf. Tapi kalau kita orang Sumatera, mana ada maaf? Gak punya mata kau ini. Gitu. Tapi saya percaya semakin hidup kita berbuah dan diubahkan, pelan-pelan semakin berubah. Amin Bapak Saudara. Haleluya. Amin. Nah, yang ketiga, lanjut. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Supaya kita menerima apa yang kita doakan. Bapak Ibu Saudara suka berdoa enggak? Amin. Sudah terima enggak jawaban doa Bapak Ibu Saudara? Amin. Udah 3 tahun sih Pak Pendeta, tapi sampai saat ini belum ada tanda-tanda kehidupan. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu, jawaban cuma satu. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Terbaiknya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau kita buat hidup kita sesuai dengan kehendak Tuhan,
pasti segala sesuatu cepat tergenapi dalam kehidupan kita. Amin. Jangan pernah minta mobil ke Tuhan kalau kita ngurus motor gak beres. Amin. Sok-sokan berdoa, Tuhan minta mobil Tuhan. Lah Tuhan bilang kamu minta mobil, motormu aja 3 bulan belum ganti oli. Minta motor aja, minta mobil tapi pada motor aja 5 tahun gak bayar. Gimana kalau mobil? Motor itu masih ratusan ribu pajaknya Bapak Saudara. Minggu lalu saya bayar pajak motor itu 400. Nah kalau mobil itu udah 2 juta, 4 juta, 6 juta. Nah lebih bingung kan? Tuhan bilang kamu belum siap. Pakai motor dulu ya. Itu loh Bapak Saudara. Jangan minta helikopter, ngapain? Helikopter mau ngapain Bapak Saudara? Terlalu besar iman kita. Tuhan minta helikopter. Tuhan jawab, helikopter mau ngapain? Jemput jemaat GBH. Waduh lebih elit. Pak Ginting dijemput pakai helikopter. Bapak Ibu Saudara, kenapa kita tinggal di dalam Tuhan? Supaya kita menerima apa yang kita doakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Ada 2, kita tinggal di dalam Tuhan dan firman Tuhan juga harus ada dalam kita. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan Tuhan berjanji kamu akan menerimanya. Nah, permasalahannya adalah sebagian orang Kristen hanya membaca setengah ayat dari ayat firman Tuhan ini. Dia nggak mau baca yang jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Itu berat. Dia cuma baca setengah. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Hore, apapun saya minta Tuhan kabulkan. Tapi dia lupa bahwa di atas itu sebab, di bawah itu akibat. Akibat tidak ada kalau tidak ada sebabnya. Maka pertama harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam firman Tuhan. Baru dikatakan apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Karena saya percaya Bapak Saudara. Permintaan anak-anak Tuhan pasti sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Sedangkan orang yang tinggal di dalam Tuhan, permintaannya pasti aneh-aneh. Tapi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, saya percaya apa yang kita minta pasti sesuai dengan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara lanjut. Mungkin ini adalah janji Tuhan, dikatakan minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara, saya mau tanya, apa sih yang kita minta? Silakan tutup mata Bapak Ibu Saudara. Saya berikan waktu untuk minta kepada Tuhan apa yang ada di dalam hatimu. Tuhan selalu mendengar apa yang kita minta. Tetapi satu yang Tuhan minta juga, kita tinggal di dalam Tuhan, firman-Nya juga harus tinggal di dalam kita. Amin. Pegang firman Tuhan. Dan ini janji Tuhan, minta apa saja. Dikatakan, bahkan jika engkau punya iman sebiji sesawi, engkau bisa memindahkan gunung. Pada saat kita tinggal di dalam Tuhan, saya terlalu percaya hidup kita pasti luar biasa. Gak ada yang hidupnya biasa-biasa. Tetapi harus tetap tinggal dalam Tuhan. Amin. Lanjut. Orang sering berdoa untuk minta uang, minta makanan, minta kesehatan, minta jabatan, minta lain-lain. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu. Percaya enggak Bapak Ibu bahwa Tuhan rindu memberkati kehidupan Bapak Ibu Saudara? Amin. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan rindu Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini hidupnya sehat? Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan rindu kita ini dipromosikan menjadi pemimpin? Tetapi satu kuncinya, kita nggak akan pernah bisa dapat apa-apa kalau kita tinggal di luar Tuhan. Pekerjaan kita nggak akan jadi luar biasa
kalau kita tidak landasi dengan Kristus. Keluarga kita gak akan luar biasa kalau dasarnya bukan Kristus. Karena kalau kita membangun segala sesuatu dasarnya adalah hal yang lain selain daripada Kristus. Itu ibarat kita membangun di atas pasir. Kita sudah capek-capek membangun dan akan runtuh dengan seketika. Karena apa? Dasarnya pasir. Tapi kalau kita bangun apapun di atas batu karang yang teguh, Yesus Kristus yang menjadi dasar segala sesuatu kita, saya percaya apa yang engkau bangun di dalam Tuhan pasti luar biasa. Pada saat engkau bangun keluargamu di dalam Tuhan, pasti keluargamu luar biasa. Usahamu, bisnismu, pada saat engkau jadikan Tuhan sebagai dasar landasan segala sesuatunya, pasti akan Tuhan buat berhasil. Walaupun selama prosesnya itu gak begini. Mungkin begini, turun sedikit, naik sedikit. Kita akan mengalami yang namanya pasang surut kehidupan. Tapi satu yang pasti, kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan terbang tinggi dan lebih tinggi dari kemuliaan menuju kemuliaan. Karena kita punya iman dalam Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, lanjut lagi. Kenapa kita harus tinggal di dalam Tuhan? Adalah supaya hidup kita itu aman. Bukan supaya hidup kita nyaman. Dua hal berbeda kalau aman dan nyaman. Kita mau hidupnya aman atau nyaman Bapak Ibu Saudara? Aman belum tentu nyaman. Karena ketika Tuhan proses hidup kita, pasti itu sesuatu yang tidak nyaman bagi daging. Tapi kalau kita ikut proses Tuhan, hidup kita pasti aman di dalam Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia. Ini doa Tuhan Yesus. Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dikatakan begini firman Tuhan. Iblis seperti singa yang mengaum-aum, yang berjalan keliling mencari siapa yang dapat ditelannya. Kalau Anda berada di dalam Tuhan, biarpun dia keliling Bapak Ibu Saudara, Anda tidak akan dicabik-cabik oleh iblis. Selagi Anda berdiri teguh di dalam Tuhan. Tapi ketika Anda mulai melangkah meninggalkan Tuhan, itulah waktunya untuk iblis menghancurkan hidupmu. Minggu lalu kita sudah belajar bersama-sama tentang iblis itu adalah pencuri, pembunuh, dan pembinasa. Kalau kita ada di dalam Tuhan, maka hidup kita aman. Meskipun dia koar-koar di depan, gak akan terjadi apa-apa dalam hidupmu. Tetapi pada saat engkau mulai melangkah meninggalkan Tuhan. Meninggalkan Tuhan itu bagaimana? Engkau mulai tidak pernah berdoa. Engkau mulai tidak pernah datang ke gereja. Engkau mulai tidak pernah baca firman Tuhan. Maka itu adalah langkah kakimu yang menjauhi Tuhan. Dan ketika engkau menjauhi Tuhan, maka dikatakan apa? Kita akan menjadi mangsanya iblis. Karena dia selalu berkeliling melihat kita kapan kita jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita harus tinggal di dalam Tuhan supaya aman. Lanjut. Tinggal di dalam Tuhan berarti hidup kita terjamin. Karena apa? Tuhan bertanggung jawab penuh atas hidup kita. Dia yang bertanggung jawab atas hidup kita. Dia yang bertanggung jawab atas keselamatan kita. Dia yang bertanggung jawab atas pemenuhan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, dikatakan firman Tuhan apa? Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Apalagi kita orang percaya. Burung-burung saja Tuhan pelihara. Apalagi kita orang kesayangannya. Pasti akan dijaga, disertai, dilindungi Tuhan dengan luar biasa. Bahkan di firman Tuhan dikatakan apa? Kita ini adalah biji mata Tuhan. Tahukah Bapak Saudara kenapa Tuhan katakan biji mata Tuhan? Gak dikatakan tangan Tuhan, gak dikatakan kaki Tuhan, gak dikatakan rambut Tuhan. Karena kalau tangan ini gampang bisa dipegang. Pak Leo maju ke depan deh. Saya kasih contoh.
Bapak Ibu Saudara, tubuh Paleo ini bisa saya pegang. Amin. Tapi dikatakan Tuhan apa? Biji mata Tuhan. Nah sekarang saya mau colek biji matanya Paleo. Kira-kira kasih nggak Paleo? Nggak bisa karena sensitif Bapak Ibu Saudara. Nggak bisa, itu bagian yang sangat dijaga. Nggak mungkin saya colok-colok. Paleo ganteng gitu kan. Kalau tangannya saya bisa pegang Bapak Ibu Saudara. Bisa, badannya saya bisa pegang. Nggak masalah. Tapi pada saat saya pegang matanya, saya pasti dihantam sama Paleo. Ya, terima kasih Paleo. Atau coba tanya kiri kananmu, bisa nggak saya colok-colok matamu? Sebentar saja. Bahkan jangankan orang lain deh. Suami istri nggak akan izinkan Bapak Ibu Saudara. Jangankan dicolok-colok, ada abu sedikit yang masuk, kita akan menderita Bapak Ibu Saudara. Nah, sampai segitunya Tuhan menjaga kita kalau kita tinggal di dalam Tuhan. Kita dianggap sebagai biji mata Tuhan. Amin. Luar biasa gak kita jaga Tuhan? Poinnya adalah tinggallah di dalam Tuhan. Karena gini, banyak orang gagal, sakit rohani maupun jasmani karena berada di luar Tuhan. Banyak orang kepahitan, banyak orang kecewa. Kenapa bisa kepahitan, kenapa bisa kecewa, kenapa bisa sakit rohani, kenapa bisa ini, bisa itu. Karena tinggal di luar Tuhan. Saya percaya kalau kita senantiasa tinggal di dalam Tuhan, jasmani kita pasti sehat, rohani kita pasti sehat. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada hak dan kesempatan iblis untuk mengacau kehidupanmu. Ketika engkau berada di dalam Tuhan. Lanjut. Ketika kita di dalam Tuhan, maka apa yang kita buat dikatakan Tuhan pasti berhasil. Ketika kita jatuh, selalu ada tangan Tuhan yang terulur untuk menolong kita Bapak Ibu Saudara. Saya teringat perkataan satu tokoh dia berkata begini. Boleh 1000 tangan yang menjatuhkan saya, tetapi saya hanya butuh 1 tangan Tuhan untuk mengangkat saya kembali. Saya juga mau katakan kepada Bapak Ibu. 1000 tangan boleh menarik jatuh hidupmu. Tetapi engkau hanya butuh 1 tangan Tuhan Yesus yang mengangkat engkau kembali. Ketika kau tinggal di dalam Tuhan, tangan kuat Tuhan yang selalu menopang kita. Dan biar 1000 tangan yang menjatuhkanmu tidak akan mampu bisa memegang engkau selagi engkau di dalam Tuhan. Amin. Karena apa? Tuhan menjaga kita seperti menjaga biji matanya. Haleluya. Slide terakhir Bapak Ibu Saudara. Pilihan di tangan kita, tinggal di dalam Tuhan atau di luar Tuhan. Nah, saya mau tanya kepada Bapak Ibu. Pilih tinggal di dalam atau di luar Tuhan? Satu kali lagi. Kita mau tinggal di dalam Tuhan atau tinggal di luar Tuhan? Semangat Bapak Ibu Saudara. Walaupun ada orang-orang yang menginginkan engkau untuk jauh daripada Tuhan, jangan hiraukan. Selagi engkau ada di dalam Tuhan, engkau pasti kuat. Jangan biarkan engkau dikasih minum racun kekecewaan, dikasih minum racun kepahitan. Tetap jaga hatimu hanya untuk Tuhan. Saya percaya semua jemaat Tuhan di tempat ini hidupnya pasti luar biasa ketika kita sungguh-sungguh tinggal dalam Tuhan.